Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna, kelas 5B. Saya akan membacakan surat At-Takasur sampai Al-Humazah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim, summa latarawunnaha aynal yaqin, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijjin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Halo sahabat Dira, bagaimana kabarnya? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana nih puasanya? Masih semangat kan? Mudah-mudahan kita semua dapat menyelesaikan bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Dira, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dari hadis tersebut, Rasulullah SAW ingin memberitahukan kepada kita bahwa setiap muslim itu baik laki-laki ataupun perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam menuntut ilmu, yaitu hukumnya wajib. Artinya apa? Artinya setiap muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan, mereka memiliki beban yang sama dalam hal kewajiban menuntut ilmu. Sahabat Dira yang dirahmati oleh Allah, lalu ilmu yang seperti apa yang harus kita pelajari, yang harus kita cari? Di sini para ulama membagi ilmu menjadi 3 bagian. Yang pertama, ilmu yang hukumnya wajib. Yang kedua, ilmu yang hukumnya sunnah. Dan yang ketiga, ilmu yang hukumnya haram. Sahabat Dira, ilmu yang hukumnya wajib artinya
adalah ilmu yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti apa sih ilmu yang wajib kita pelajari itu? Di antaranya, 1. Ilmu tauhid. 2. Ilmu ibadah. Dan yang ketiga, ilmu-ilmu yang lain yang semisal dengan yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini wajib untuk dipelajari. Kalau tidak dipelajari, maka seseorang atau seorang muslim tersebut akan terkena dosanya. Kemudian yang kedua, yaitu ilmu yang hukumnya sunnah untuk dipelajari. Apa sih ilmu itu? Ilmu yang sunnah ini, yang hukumnya sunnah, yaitu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keduniaan, seperti ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu sosial budaya, dan ilmu-ilmu yang semisal dengannya. Ini boleh dipelajari dan juga tidak apa-apa kalau tidak dipelajari. Kemudian yang ketiga, ilmu yang hukumnya haram. Ilmu yang hukumnya haram ini adalah ilmu yang justru menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini haram hukumnya untuk dipelajari, seperti ilmu perdukunan, ilmu santet, ilmu hitam, dan ilmu-ilmu yang sejenis dengannya, yang justru mengajarkan manusia, mengajak manusia untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, betapa pentingnya menuntut ilmu sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu untuk pertama kalinya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu wahyu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Seperti sahabat Dira yang sudah ketahui, wahyu tersebut terdapat di dalam surat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sahabat Dira, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang pertama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan? Ada yang tahu alasannya? Ya, alasannya adalah bahwasanya ilmu pengetahuan menjadi tolak ukur pertama dari diterimanya ibadah-ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim. Seperti jika seseorang ingin melaksanakan ibadah sholat, tapi orang tersebut tidak mengetahui ilmunya, maka sholatnya akan tertolak. Seseorang yang ingin melakukan ibadah puasa, dia tidak mengetahui ilmunya, maka puasanya pun akan tertolak. Begitupun dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita selaku seorang muslim untuk menuntut ilmu. Sahabat Dira yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking pentingnya menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan, sudah menjanjikan pahala-pahala yang berlimpah untuk para penuntut ilmu. Dari sekian banyak pahala-pahala
yang Allah siapkan untuk para penuntut ilmu, Bapak akan sampaikan 3 saja. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat. Artinya apa? Artinya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan Allah tinggikan posisinya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Kemudian yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang ingin bahagia hidupnya di dunia atau bahagia hidupnya di akhirat atau bahagia hidupnya di dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu pengetahuan. Jadi yang kedua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan memberikan kebahagiaan bagi para penuntut ilmu, baik di dunia ataupun di akhirat. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, man aradad dunya falaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata falaihi bil ilmi, wa man aradahuma falaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka tuntutlah ilmu. Sahabat Dira yang dirahmati oleh Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa bagi para penuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan memudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Seandainya para penuntut ilmu dalam perjalanannya mencari ilmu, kemudian yang bersangkutan orang tersebut mengalami musibah, bahkan sampai merenggut nyawanya, maka tidak lain balasannya Allah ganti dengan surga. Sahabat Dira yang dirahmati oleh Allah, dari sekian janji-janji pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan, masihkah kita bermalas-malasan dalam menuntut ilmu? Oleh karena itu, Bapak mengajak kepada sahabat Dira semuanya, mari menuntut ilmu, jangan bermalas-malasan, semangat untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Demikian apa yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube Al-Falah Cirebon Channel. Demikian, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah